dia mengambil keju yang natural 1 kilo, kemudian bahan non dairy 1 kilo, di mix jadi keju 2 kilo. Oke. Itu disebut keju proses. Kelebihan proses cheese, keju proses, satu, harga jauh lebih murah. Dicampur dengan apa ya? Tepung? Tepung apa? Potato starch biasanya. Oke. Tepung pati. Tepung pati. Betul. Campur tepung pati sekitar katakanlah 80% tepung pati, 20%-nya keju. Apa yang membuat Jamie kemudian belok ke keju, jatuh cinta sama keju? Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana, menyerbu bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor, tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Banyak orang nggak tahu saya tuh suka sekali makan keju, sama suka sekali ngelihat video-video pembuatan keju. Wah, yang mulai dari Itali, Perancis, Belanda terutama ya. Tiba-tiba satu hari saya nonton video, ada orang Jogja loh bikin keju. Namanya keju Mazaran. Gue cari dia, dapat melalui teman gue. Sudah datang sekarang. Ini pelakunya ya. Jamie Najmi. Ya, orang Jogja tapi aslinya orang Awak tuh namanya. Keju Mazaran. Terang dong, keju Mazaran itu apa sih? Kami produsen keju natural. Natural artinya pure susu sapi. Oke, susu. Iya, betul. Kebudayaan kopi itu 500 tahun yang lalu. Ya. Wine itu 2000 tahun, Bang. Tapi keju lebih tua pastinya. Keju 7700 untuk fosil tertua yang ditemukan di Mesir. Nah, itu pure. Oh iya, di dalam yang katanya tembikar itu, betul. Iya, dalam tembikar itu yang di sama apa? Spektrometer itu masih keju. Betul. Dari 7000 tahun yang lalu sampai tahun 1870, keju bahan bakunya cuma 4. Fresh milk 99%. Yes. Yang 1%-nya itu adalah bakteri starter culture untuk fermentasi. Untuk menjadi keju ya. Okay. Untuk memfermentasi. Fermentasi. Yang kedua enzim untuk penggumpalan. Yang ketiga garam laut, Bang. 3 itu aja. Cuman tambahannya cuma 3. Dan ini nggak lebih dari 1%. 99% adalah fresh milk. Tahun 1870 ada orang Swiss lahir di Jerman, pindah ke Amerika, namanya Johannes Kraft. Oh, yang agak-agak nama brand sebuah keju ya? Iya. Dialah yang pertama kali menciptakan keju proses. Keju proses? Iya. Oke. Nah, keju proses itu adalah dia mengambil keju yang natural 1 kilo, kemudian bahan non dairy 1 kilo, di mix jadi keju 2 kilo. Itu disebut keju proses. Di hari itulah terjadi pemisahan. Keju yang sebelumnya adalah keju, kemudian memiliki 2 label. Yang satu natural cheese, yang satu processed cheese. Proses cheese. Kami sendiri produksi yang natural cheese, Bang. Dua-duanya berkembang? Dua-duanya berkembang. Dan dua-duanya ada lebih ada kurangnya. Kelebihan proses cheese, keju proses, satu, harga jauh lebih murah. Dicampur dengan apa ya? Tepung? Tepung apa? Potato starch biasanya. Tepung pati. Tepung pati. Betul. Campur tepung pati sekitar katakanlah 80% tepung pati, 20%-nya keju. Pasti harga lebih murah. Terus? Lebih mudah diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, tidak perlu chiller. Jadi mudah ditransport, logistik jarak jauh. Sedangkan kami karena 99% adalah susu. Dia harus di dalam rantai dingin. Nah, rantai dingin untuk pengiriman, untuk penyimpanan. Nah, itu PR kita lah. PR bersama semua yang bermain susu. Baik keju, pasteurisasi,
yogurt, kefir, you name it bang, butter. Kita tidak bicara UHT ya, UHT kan ultra proses. Ya. Kita juga tidak bicara margarin, itu palm oil. Jadi lebih, memang dia nggak butuh rantai dingin. Tapi kalau mentega, which is butter, ya dia butuh penyimpanan. Selama dia berbasis susu murni, dia butuh rantai dingin. Jadi kalau kita saya kan suka makan keju, saya tuh suka ngambil tuh. Kalau saya breakfast aja di hotel itu, saya ngambil keju tuh. Iya bang. Ada yang slice, ada yang motong sendiri. Jadi kalau dia ada di luar, tanpa ada dalam pendingin, itu dipastikan kejunya tuh keju campuran itu. Kecuali abang ada di Eropa. Oh. Kalau di Eropa suhu dingin, kita room temperatur kadang turun ke 7 derajat, dia bisa ditaruh di luar. Oke. Tapi biasanya kalau di luar, dia nggak pasti keju proses, bisa jadi keju natural. Cuman kalau sudah di luar dalam tempo waktu lama harus dihabisin bang. Balik lagi ke kulkas, fermentasinya udah terlanjur jalan lagi di luar, lebih asam, rasanya sudah berubah. Jadi kami sendiri kalau menyajikan keju, sebelum disajikan keluar dari kulkas pasti kita diamkan dulu di room temperatur sekitar 10 menit let's say, sampai 15 menit. Karena kalau dingin dia nutup rasa. Kalau dingin, flavornya nggak kebuka. Jadi dia harus di room temperatur dulu. Tapi kalau sudah di room temperatur, itu padahal dari kulkas kan, dari chiller, dikeluarin dulu room temperatur 10 menit, baru disajikan. Baru dinikmati. Flavor layer spektrum rasanya kebuka semua. Tapi setelah itu ya habisin lah. Kalau suhu ruangannya dingin, boleh di repack lagi. Tapi even kalau merepacknya gimana? Disarankan sekali pakai baking paper atau parchment paper. Dibungkus lagi. Baru masukin di chiller lagi. Betul. Hindari yang chilling wrap itu sebenarnya agak harus dihindari karena dia tidak bernafas keju. Keju itu living creature bang. Keju itu hidup. Karena bakteri starter culture itu yang memproteksi keju dari bakteri patogen. Enak adalah bonus. Sebenarnya keju adalah salah satu dari anak cabang pengawetan makanan natural bang. Ada penggaraman, ada pengasapan, ada penggulaan, ada fermentasi. Nah keju ini hanya salah satu dari keluarga fermentasi. Karena di Eropa ada musim dingin. Ya, tapi kan Eropa ada juga musim panas dong. Ada musim panas. Pada saat musim panas ada susu, mereka minum susunya. Pada saat musim dingin gak bisa minum susu musim panas harus diawetkan. Supaya masih bisa mengkonsumsi susu di musim salju. Dan itu prinsip dasarnya sebenarnya pengawetan makanan. Bahwa kemudian dia lebih sehat. Karena ada probiotik. Bahwa kemudian dia lebih enak. Karena dikasih rasa. Bukan dikasih rasa. Bakteri starter culture ini yang mendevelop flavor. Abang pernah nyicip brie, camembert, blue cheese, parmigiano reggiano. Itu menggunakan jenis bakteri yang berbeda-beda. Yang ditambahkan itu Jeme? Ya, yang tadi bagian 3 tadi bang. Yang membedakan ada 4 bang. Waktu, suhu, pH, keasaman, sama kelembapan. Bahan bakunya cuma 4 tadi. Fresh milk, enzim, starter kultur, sama garam laut. Geser aja dikit bang. Berubah. pH-nya naikin turunin, waktunya naikin turunin, suhu naikin turunin. Susunya ganti susu kambing, ganti susu domba. Starternya diganti. Ada technical, mesofilik, termofilik. Ada jenis-jenis starter kan banyak bang. Starter itu apa? Starter itu bakteri pengasaman. Pengasaman. Bakteri. Itu ada jenis-jenisnya lagi? Ada jenisnya lagi. Garamnya geser, garam laut, garam Himalaya. Combine dari semua ini tercipta 3.000 jenis keju di seluruh dunia. Dengan nama yang bisa di branding macam-macam ya? Beda-beda, tergantung tempat di mana dia di-create. Keju, art of natural cheese making tidak berbicara hanya tentang gastronomi delight bang, tapi berbicara tentang kultur, tentang tanah, tentang people. Teknik sama, bahan sama, yang bikin beda tangan, beda rasa. Beda rasa. Kalau kita bicara tentang artisan dan specialty cheese, kita tidak bicara komoditi.
Ya. yang menggunakan mesin otomatis. Tapi selama dia specialty atau artisan, beda tanah, beda udara, beda kelembapan, itu akan memberikan profil rasa yang berbeda juga. Beda rumputnya juga ya. Untuk sapinya kan? Ada nama keju namanya Parmigiano Reggiano, Bang. Yang di Italia. Itali. Yes. Parmigiano Reggiano itu hanya boleh disematkan ke keju yang dibuat dengan teknik tersebut. Hanya boleh dari 4 wilayah di Itali. Ya. Emilia, Parma, Romano, Lombardi atau Sardinia, saya lupa. Ya. Karena di 4 wilayah ini ada 3 jenis bakteri yang hidup di rumput yang hanya dimakan ada di oleh situ. sapi, betul. Itu gue paham tuh karena gue nonton film-film itu. Keren. Indikasi geografis, Bang. Ini di atasnya indikasi geografis. Kita kalau di Italia namanya DOP, Denominazione Originata Protetta. Kalau di Prancis namanya AOC, Appellation d'Origine Control. Sebenarnya sama-sama PDO, Protected Destination of Origin. Oke, gue balik lagi. Keju Mazzarra itu apa? Kami produksi ada 2 jenis, Bang, kalau kejunya. Ya. Ada keju fresh cheese kayak halloumi, mozzarella, oke. feta. Lalu ada yang aging cheese. Ada brie, ada blue cheese, ada hard cheese. Kebanyakan kami bikin nih, Bang. Kebanyakan variannya. Kebanyakan varian. Enggak, Mazzarra sendiri itu generik atau teknik pembuatan keju? Mazzarat adalah brand. Kami start, Yang Jamie buat atau dari Eropa atau apa gitu? saya buat. Oh, oke. Kami buat. Ini artisan cheese. Artisan cheese. Oke. Kami ini kan ke-create karena kepepet, Bang. Backgroundnya kan nggak ada sekolah kejunya kan? Kursus keju pertamanya ada. Oke. Kebetulan ada keluarga sebagai di Kanada, ada cheesemaker Kanada yang jadi base pembuatan keju, tapi as a hobi. Hobi. Hanya hobi. Sebelumnya. Betul. 2005 lah. Apa sarjana apa? Saya sastra, Bang. Ampun. Sastra keju, ampun. Pariwisata, betul. Background kerjanya? Background kerjanya IT. IT. Nggak nyambung. Nggak Oke. nyambung. Sekarang lagi zaman nggak nyambung. Saya nggak betul-betul nggak nyambung. Oke, terus? Kemudian hobi saja, tahun 2005 itulah mulai hobi. Sebelumnya kerja di periklanan juga ya? Ada periklanan Itu kalau sastra juga. periklanan nyambungnya tuh. Agak sedikit, masih keluarga sastra. Terus apa yang membuat Jamie kemudian belok ke keju, jatuh cinta sama keju? 2005 karena hobi saja, Bang. Kebetulan karena darah. Hobi makan atau hobi? Hobi bikin keju. Hobi bikin ngutik. Hobi ngutik-ngutik. Ngulik-ngulik. Oke. Kebetulan darah Sumatera Barat. Ya. Salah satu dari 3 keju asli Indonesia. Ada Dadih dari Sumatera Barat. Ampiang Dadih. Bukit Tinggi. Saya penggemar Ampiang Dadih. Sayang di luar Bukit Tinggi susah tuh nyarinya. Betul, Terus? Bang. Telini Horbo dari Sumatera Utara. Oke. Sama Dangke dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Oh gitu ya? Ya. Ini daerah peternakan semua ya? Daerah susu semua. Daerah susu semua. Mostly kerbau. Kerbau yang di Sumatera Utara banyak kerbau aku dengar Kerbau. ya. Juga di Enrekang. Sulawesi Selatan. Dan ya saya jadi ya hobi lah. Orang tua dulu bilang susu ini precious. Oke. Kalau kita manasin susu kan ada kepalanya tuh, Bang. Iya, kepala Itu susu. sama ayah selalu Diambil. Itu diambil, ini bakal keju. Dia bilang. Iya. Jadi selalu tertanam di bawah sadar kami bahwa ini precious lah. Berharga lah keju, susu ini. Kepepet 2011 anak pertama lahir, Bang. Bocor jantung. Oke. Bocor jantung 2 lubang. Jadi Anakmu? Anak pertama nikah telat, dapat anak lama, lahir bocor jantung, begitu lahir. Iya. Kemudian kalau di stetoskop kayak ban bocor, Bang. Gitu. Kan ya namanya anak gadis pula kan. Itu segala ya apapun kami lakukan untuk dia, kami datang ke dokter. Lalu dokternya ngomong, mau natural atau medis? Natural, Dok. Kalau natural jaga saja makanannya, banyakin fermentasi. Karena probiotik itu membangun imun. Oh. Bakteri probiotik itu imun tubuh. Keju dong. Saat itu belum kami putuskan keju, Bang. Karena masih ASI eksklusif.
Masih eksklusif. Masih eksklusif. Begitu empasi, butuh umur 8 bulan butuh empasi. Kami kan mulai berpikir makanannya apa. Dokter ngomong umur 9 sampai 13 tahun harus operasi. Nunggu jantungnya kuat. Ya. Bocor jantung 2 titik itu kalau dioperasi waktu masih bayi kan bahaya. Umur 9-13 tahun harus operasi, tunggu jantungnya kuat. Kami mikir harus jaga makanan. Sudah, istri mulai masak sendiri semuanya. Lalu kami mikir apa yang kecil, probiotik, nutrisinya tinggi. Karena kebetulan saya hobi bikin keju, mulailah kami asup keju ke anak. Alhamdulillah Bang, umur 2 tahun 2 lubang itu nutup sempurna. Masya Allah. Karena satu yang dokter Taryo, dokter guru besar UGM, ada satu mungkin lupa nyampaikan, probiotik itu juga meregenerasi sel. Probiotik itu Menyusun sel dalam. Mungkin Abang sempat dengar, mungkin baca Kaukasia, tempat asal kefir. Itu umur mereka 120 tahun biasa Bang. Karena susu fermentasi kefir itu juga meregenerasi sel dalam. Ada internal part yang udah kayak haus stem gitu. cell lah ya, meregenerasi sel. Betul, meregenerasi sel dia, menyusun ulang. Dulu zaman heboh masker kefir, nah itu kan sebenarnya bukan mutiin muka, tapi meremajakan sel muka. Kulit yang ada di muka. Oke, terus. Sekarang sembuh. Alhamdulillah Bang. Enggak, dan dia dibandingkan adik-adiknya lebih kuat. Karena adik-adiknya ya karena tidak punya kebutuhan spesifik seperti itu, dan sudah pernah punya anak, jadi agak kendor kami ngurusin adik-adiknya. Tapi anak pertama ini alhamdulillah umur 2 tahun di diagnosa nutup sempurna, dan dia secara daya tahan tubuh lebih kuat. Sekarang usia berapa? Sekarang 15 tahun. Siapa namanya? Kaya. Namanya Khadijah. Oke, panggilannya Kaya. Panggilannya Kaya. Jadi kita pakai namanya untuk keju tipe camembert tapi yang kambing. Kaya. Nah. Doa juga ini supaya kau kaya lah ya. Ini menjadi bidang usaha. Usaha belum. Itu 2011 kan kita untuk si kecil ini. 2015 saya masih IT, lagi sibuk bikin keju. Untuk si kecil datang teman chef masakan Prancis lah. Dia nanya lagi bikin apa Bang? Antoine. Bukan Antoine. Chef Ima. Lagi bikin keju, boleh gak tak bawa? Ya sok bawa, rupanya dikasih ke host pasar organik Kamisan Bang. Jadi ada pop-up market di Jogja. Ya, di Jogja, ya. Di Jogja, host pasar organik Kamisan, yang kebetulan cancer survivor. Sudah clean eating 5 tahun, dia nyicip, mungkin dia tidak menemukan trace chemical di keju kita. Lalu kita ditelepon, mau gak jualan di pasar organik Kamisan? Tapi harus ada brand. Kalau mau jualan di pop-up market, saya kan mikir, ada brandnya. Oke, keju dari susu dari sapi. Saya buka Google Translate Bang. Farm saya translate ke Arabic. Keluarnya Mazarah. Oke, saya pakai Mazarat. Saya bisa filosofinya Mazarat, lambang gunung segala macam, tapi aslinya Google Translate. Itu kondisinya. Ya sejak saat itu kami berproduksi, fokus ke situ. Apalagi pas jualan ke-3, ke-5 gitu, mobil kami datang, customer di pasar organik Kamisan itu udah Mazarat datang. Di situ kami tahu bahwa ini market berkebutuhan khusus. Cancer survivor, lupus, autoimun, Down syndrome, autis. Saya bilang ini orang-orang yang punya hal yang sama dengan kita, kebutuhan kepepet lah dengan kita. Ada fokus yuk kita fokus. Sama istri. Berdua dengan istri kami start 20 liter per 3 hari dari dapur mertua. Sekarang alhamdulillah kita sudah ada 3 pabrik keju yang menggunakan di under Mazarat, dan 1 butter di Bogor baru setup. Di Jogja?
Di Jogja, Pasuruan, Pasuruan. Solo, Sumatera Barat, sama Oh, di Solo Bogor. udah ada? Sama di Bogor. Iya, sama di Bogor. Total berapa produksi? 1 minggu atau 1 bulan? Satu hari mungkin sekitar in total 5.000 liter. 5.000 liter. Jadi berapa kilo? Jadi 500 kilo. 500 kilo. Rendemen 10%, Bang. Wih, banyak juga buangnya ya. Nggak kebuang, terkompres. Terkompres. Keju itu kan sebenarnya sarinya susu. Sarinya susu. Terus kan ada cairannya dibuang kemana? Whey-nya. Jadi apa? Whey-nya? WHIE Ya. itu kita proses jadi pupuk Aha. tapi khusus daun. Oke. Pupuk khusus daun. Yang kedua kita convert jadi whey probiotic drink. Kayak semacam minuman probiotik. Kayak apa? Kayak Itulah. kayak merek itulah. itulah. Merek Ya, oke. tersebut lah. Yang saya minum 2. Yang Oke. kemudian dia juga menjadi salah satu dari ekosistem yang sedang kami bangun, Bang. Apa itu? Kami sedang, jadi ini ceritanya, saya ini hilir. Saya bikin keju, jualan keju. Kemudian saya lihat petani dan petani pakan ternak dan peternak kita, kok ya Begitu-gitu aja. begitu-gitu aja. Lalu 2019 kami membangun sebuah konsep hulu hilir ekosistem. Karena kami lihat ini nggak, Mazaraat itu main di premium, Bang, di menengah ke atas. Tapi berapa banyak sih kami memberikan manfaat untuk orang? Berapa banyak susu bisa kami serap selama tidak bisa berkompetisi dengan produk impor? Produk impor selalu lebih murah. Lebih murah, lebih banyak. Lebih banyak. Kami memang tidak head to head dengan yang ini. Ya. Yang apple to apple dengan kami tidak keluar dari Eropa. Yang masuk ke Asia itu kelas 2, kelas 3. Apalagi Indonesia ya. Apalagi Indonesia. Kelas 3 lah yang masuk ke ke Indonesia. Itu kenapa alhamdulillah hotel-hotel besar, grup hotel besar itu kami suplai ke mereka. Bintang 5 ke atas. Horeca. Tapi bintang 4 ke bawah pasti considernya masalah harga. Untuk brand Mazaraat mereka bukan marketnya. Karena kami sendiri lebih ngejarnya di quality. Ya. Kalau si premium dalam artian kalau si hotel punya karakter, Ya. maka dia akan memilih produk kita. Kalau dia mau sama dengan produk industrial commodity, pilihannya banyak dari impor. Impor bicara volume harga, kita bicara value. Ada story behind di situ, ada kebermanfaatan tuh orang banyak. Local 100%. Dan kita pikir-pikir kita nggak mungkin nih bisa scale up ekosistem peternak petani dan peternak susu Indonesia kalau pangkalnya nggak dipegang, Bang. Jadi sekarang ke pangkal. Mau nggak mau. Farming. Bukan farming, kami mendesain sebuah ekosistem. Kami badan hukum kan koperasi multi pihak. Oke. Yang ini sebenarnya kolaborasi menjahit dari hulu ke hilir, klaster pakan ternak, petani pakan ternak, klaster peternakan. Kami salah satu dari klaster processing. Nanti ada klaster distribusi. Yang alhamdulillah klaster distribusinya juga tertarik dengan konsep ekosistem ini, lalu mereka masuk juga. Invest sapi. Untuk dibantukan ke sana. Betul. Ini kayak konsep supply chain total ya. Dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung, end to end, sehingga tidak ada lagi intermediary, tidak ada middleman lah di tengah, dan pendek rantainya. Nggak ada middleman itu kan bisa mengurangin cost ya kan? Sehingga kita bisa compete dengan produk impor. Kalau enggak, apa sih yang kita lebih murah dari produk impor, Bang? Aku mau tanya. Apalagi dibanding produk Cina, habislah kau. Tekstil, Bang. Saya kaget. Saya kaget. Tekstil itu pelakunya di Indonesia banyak, gede-gede. Ya. Lalu teman-teman di tekstil ngomong, "You sedang bangun apa yang pernah kami impikan dulu, Mas." Saya bilang, "Apa?" "Kami pernah membangun sampai ke hulu, tapi gagal." Saya ketawa.
gagal gimana sih, kalian kan punya duit. Tekstil kan bisnis gede bang. Lalu mereka tanya, hulunya kain yang kita pakai apa? Kapas? Ada nggak perkebunan kapas di Indonesia? Nggak ada. Tumbuhnya sporadis aja. Regulasi membuat sulit. Yang harapan saya, kalau yang ada di atas sekarang ini bukan cuman politikus, tapi mereka adalah negarawan. Yes. Momen ini mungkin. Yang mikirin rakyat ya. Ya. Kalau benar tebakan saya, momen penambahan populasi sapi perah, momen di mana tempat asal saya Jogja bang, di mana gubernur sekaligus raja kami, dan memiliki putri keluarga yang juga beritikat untuk bisa ngunci di hulu, baik bibit pakan ternak, bibit sapi perah, R&D pengembangan produk. Yang Jogja tidak kurang-kurang orang pinternya, lalu RI1 seperti sekarang berniat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya. Di masa lalu yang saya bingung cari, ada nggak sih negarawan di Indonesia ini? Kalau sekarang dijawab oleh Tuhan, momen ini tidak akan kembali 2 kali. This is the time. Perhatian Sinun, oke, bagus. Banget bang, banget. Wow. Sultan Ground dibuka, Ground dibuka. R&D. Saya ingat kok Gusti Ratu cerita, saya sama Sri Sultan main ke kerajaan Thailand. Di dalam kerajaan Thailand ada pusat R&D pangan. Saat saya datang, mereka sedang R&D permen susu protein tinggi untuk anak-anak Thailand. Saya pingin itu ada di dalam keraton Jogja. Bikinlah di Jogja sebuah tempat pusat R&D Oke juga ya. di antara bandara baru dengan kota. Kulon Progo. Kulon Progo dengan Jogja. Tepatnya di tengah-tengah daerah Nanggulan. Nah itu sedang kita set up untuk itu bisa jadi standarisasi, sertifikasi, dan kurasi untuk produk agrikultur Indonesia. Harapan kita cuma di lahan bang. Ya, you can start dari Jogja lah ya. Karena mungkin infrastruktur, dukungan dari pemerintah gitu sangat baik. Kebayang ya kalau kita nggak harus minum susu tapi pakai permen gitu ya. Yang lebih simpel gitu. Dengan gizi yang sama. Kebayang kalau yang pada transport susu untuk MBG itu. Ya, betapa sulitnya ya. Diganti keju. Lebih padat. Lebih stabil. Ya. Butuh volume logistik lebih kecil. Dan lebih mudah dicerna oleh anak-anak. Ya. Ya, itu masa salah depan satu juga. alternatif. Itu salah satu alternatif. Keren. Kita ada keju namanya halloumi bang. Halloumi. Bestseller kita juga. Oke. Satu-satunya yang kalau dipanggang atau digoreng atau dibakar tidak melting. Gak melting. Istri bikin pepes keju, nggak ada daging sama sekali, pure keju pakai bumbu pepes. Om William bikin sate keju. William Wongso bikin dipotong dadu, tusuk sate, siram secerca bakar. Pelanggan saya ada yang potong ukuran jari digoreng, taruh dicobek, taruh sambal bawang sebelahnya, jadi penyet keju. Wow. Dan sebenarnya timingnya pas, karena sekarang anak-anak milenial Gen Z itu suka banget keju. Apa juga dikasih keju. Kita ketolong YouTube sama Instagram. Iya. Apa juga dikasih keju. Apa Ayam dikasih keju, geprek. produk baru. Ayam geprek keju lah, apalah macam-macam ya. Betul bang. Jadi sangat cheesy anak sekarang itu. Betul. Jam ini mungkin waktu mulai ya. Saya senang banget menampilkan Jamie di sini. Ya supaya kita juga, kita punya apa, hidden gem ya. Saya nggak nyangka, karena keju itu kan barat sekali ya. Agak lucu gitu, aneh gitu. Kita tuh kan bukan tradisi keju gitu kan. Kita tradisi keju bang. Oh ya? Bahan bakunya saja yang kalau di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Enrekang ada susu kerbau, maka ada keju dari kerbau. Ya saya tahu. Cuman kan bayangan tuh mahal. Betul. Kalau tidak ada susu kerbau, maka kita pakai susu kedelai. Pun bisa. Bisa. Tahu itu vegan cheese 100% bang. Prosesnya persis sama dengan keju. Vegan cheese. Bahan bakunya saja yang berbeda, tapi step by step ya sama dengan keju.
Saya nggak bisa jalan sendiri, Bang. Kami ini hanya tukang bikin keju, tukang jual keju. Saya ngomong saya seneng banget ketemu Abang. Sehingga apa yang diharapkan Orkesnya banyak begitu, pihak, ya. memancing stakeholder yang punya visi yang sama. Oke. Di kami Masih butuh Jamie ya? Butuh apa? Investor, butuh orang yang berpandangan sama. Kami lebih sifatnya lebih ke resource sharing, Bang. Ya. Kadin Jogja punya akses pasar, Keraton punya Sultan Ground, kami punya UGM untuk pusat R&D. Iya. Koperasi kami dapat limpahan sapi perah dari program Kementerian Pertanian. Ya. Kemudian mungkin nanti ada yang punya lahan di Jawa Barat untuk pakan ternak. Kami titip sapi kami di Tapos di kandang. Saya carikan di Rebana aja. Rebana saya punya Kuningan. Ya kan mungkin kan perlu agak dingin-dingin aku dengar ya. Ya, kan, Jawa Barat kan kayak Pengalengan gitu ya. Jadi saya sekarang jadi ada di Jawa Barat. Saya kepengen betul tuh ya, jadi kan Jawa Barat tuh sentral banget ya, dekat ke Jakarta. Betul, Bang. Penduduknya 51 juta, Jamie. Betul, Bang. Ya, jadi menurut saya tinggal kita edukasi. Pertama saya belajar nih, kalau Indonesia tuh tradisi keju tuh udah cukup lama ya. Ya. Tinggal masalah mindset dan sosialisasi yang kurang. Ya kalau kita kesulitan susu ya kan, storage-nya susah, distribusinya susah, logistiknya susah, kenapa kita tidak keju? Kalau punya manfaat yang sama, Dok. Selama hulu hilir dipegang, Bang, kita nggak lagi diatur orang. Ya. Dan koperasi sebagai jalan terbaik lah. Koperasi multi pihak itu saya pikir dengan tambahan ada platform Abang ini membuat juru jahit, Bang. Ayo, Bang. Kau tuang jahit aja lah ya. Aku bantu lah. Abang lah. Oh, iya. Aku ngobrasnya aja. Siap. Keren. Wah, senang sekali saya Jam mendapatkan hari ini. Doanya, Bang. Saya gambling banget kemarin, saya lihat, aduh keren banget. Aku lihat kau jadi tamu di mana gitu yang kau terangin. Di Jogja ada keju Mazarat, namanya kan kayaknya Eropa banget gitu. Aku lihat Abang pertama, Bang Helmi kok tertarik makanan. Itu waktu sama Chef Antoine Audran. Iya, Antoine. Antoine itu tetanggaku. Itu. Sebelahan rumah. Antoine Adanghai. Itu Monsieur. tukang bikin geger tuh, Bang. Oh iya, ada orang yang begitu cinta manusia. Banget. Lebih paham dia tentang bumbu-bumbu daripada kita. Di hari dia nyicip produk kami, dia publish di Instagram dia dalam bahasa Perancis. Iya. Yang intinya adalah even better than origin country. Kebetulan keju saya keju Perancis tekniknya. Karena saya setelah kami mulai masuk Bali, Bali minta standarnya Asia Pasifik, saya ambil sertifikasi Cheese Master di New Zealand, Bang. Pada saat kita mulai kirim ke Singapura, Singapura minta standarisasi prosesnya adalah Uni Eropa. Saya berangkat ke Perancis untuk ambil sertifikasi untuk Cheese Master, ovennya. Oke. Ovennya saya stay-nya di Laborbol. Oke. Dekat Clermont-Ferrand, utara daerah gunung lah, Bang. Sehingga 80% keju kami teknik Perancis, 20% Mediteran. Chef Antoine publish itu, even better than origin country. Memancing semua chef Perancis untuk nyicip produk kami. Awalnya karena nggak terima mungkin. Iya, karena nggak terima. Penasaran dia. Betul. Ini orang kawak. Betul. Ya. Orang Barat tadi Sumatera Barat. Sekarang katanya ekspor ya? Baru sedikit, Bang. Kemana aja? Ke Singapura baru. Baru Singapura. Hotel ambil. Hotel ada sedikit, tapi salah satunya Marina Bay Sands Hotel. Mereka ambil mungkin karena Marina Bay Sands alasan utamanya terus terang, yang alasan utama mereka bukan karena kualitas, tapi carbon footprint. Carbon footprint, oke. Oh, kalau itu kita nggak ada lawan. Jarak kita dekat. Kita mencemari udara dan logistik kita mencemari udara lebih sedikit daripada kalau kirimnya dari Eropa. Oke. Oh iya, oke. Penting untuk mereka. Penting carbon untuk mereka. footprint. Ya. Itu isu-isu kayak gitu ya. Betul. Itu alasan mereka mengundang kita datang. Bahwa mereka ngambil, ya alhamdulillahnya apa yang dilakukan teman-teman peternak
menghasilkan susu yang proper untuk kita proses, Ya. terbukti di situ. Ada juga edukasi ke peternak sapi perah ya supaya menghasilkan kualitas susu yang terbaik. Kami upayakan Bang dari awal, karena kan kami bikin keju bukan untuk dijual. Awalnya kan bikin keju untuk si kecil, untuk anak. Jadi ya dari awal kami berusaha kayak gini loh Bu. Dia lagi perah, anaknya lewat, saya bilang Bu, tolong kasih anaknya minum susu yang baru diperah dong. Si ibu ngasih cepat anak, oke, minimum si ibu mau ngasih anaknya susu yang sedang dia perah itu artinya dia yakin ini bersih. Hal-hal kayak gitu di awal sebelum kami punya peralatan uji kualitas Bang. Kalau secara edukasi kan nggak boleh jauh ya lokasi pengambilan susu ke pabriknya ya. Maksimal berapa jam? Maksimum 30 kilo itu mentok Bang. 30 atau kalau durasi 1 jam ya. 1 jam, nggak boleh lebih dari 1 jam. Jangan, makin diusahakan jangan. 3 itu harus satu lokal sebenarnya. Pakan ternak, kandang dan factory. Pakan ternak itu low value. Sehingga kalau ditransport jarak jauh, biaya logistiknya lebih mahal daripada si pakannya. Yang menghasilkan susu yang bukan cuman mahal, lebih kualitasnya turun kalau transport ke factory jauh. Yang ujung ke ujung ini menghasilkan produk yang HPP-nya bahkan masih lebih tinggi daripada harga jual produk impor. Di kami terjadi seperti itu Bang. Sehingga karena HPP kami lebih tinggi daripada harga jual produk impor, kami harus main di quality. Kami harus main di top notch-nya quality. Itulah artisan cheese. Ya, jadi nggak perlu banyak, tetapi harganya saya dengar cukup mahal ya. Cukup mahal. Ada yang sampai 1 juta katanya. Enggak nyampe 500.000. 200 sampai 500. 200.000 sampai 500.000 per kilo. Oke. Dibanding keju Eropa juga yang quality yang sama. Kalau yang apple to apple dengan kami jauh lebih mahal. Jutaan kan? Jauh lebih mahal. Ada yang sampai 1,3. Iya betul. Cuman yang apple to apple itu tidak tiba di Indonesia. Tidak tiba di Indonesia. Oke, disitulah peluangmu. Peluangnya di situ. Jadi seorang marketer hebat itu adalah yang bisa mencari ceruk ya, yang orang belum masuk, demand-nya ada tapi supply-nya belum ada. Keren banget itu. Dan ketolong orang-orang yang sense belongingnya besar terhadap kami Bang. Keren. Saya dengan bahagia gitu bisa membantu. Semoga podcast ini banyak ditonton orang ya. Satu, kita punya pembuat keju salah satu yang terbaik ya, yang udah diakuin dunia internasional. Nomor 2, ternyata kita bisa bikin keju yang premium. Yang nomor 3, bahannya semua ada di sini semua. Ya tinggal diperlukan tukang jahit. Dan saya berharap juga ada perhatian ya dari pemerintah, dari stakeholder lah. Ya, thank you Sinuhun. Ya saya juga orang yang sangat respect dengan beliau. Terakhir waktu Mas Tanto bikin show country di Jogja, beliau nonton dari awal sampai akhir dan kita ngobrol berdua gitu. Wow. Jadi satu tokoh yang betul-betul negarawan ya. Betul. Jadi thank you Jamie. Nasihat dong untuk anak sekarang kan lagi suka milih keju. Ada tips gak untuk milih keju? Apa-apa juga dikejuin. Milih keju. Kalau milih keju saya ngomong jadi jualan Bang. Tapi yang saya ingin lihat adalah saya tidak bisa mengandalkan, maaf nih Bang kalau ada yang tersinggung. Sulit saya mengandalkan petani pakan ternak tua atau peternak tua. Karena proses teknologi berjalan, market berjalan. Sulit mereka diajak berubah. Bukan sulit lagi, tapi mungkin memang tidak waktunya. Sudah lewat. Kita ini di umur lebih dari 45 ini kan sulit berubah sudah Bang. Saya udah 48. Apakah saya akan jadi cheesemaker nanti? Saya berharap dari cheesemaker muda. Regenerasi. Saya berharap petani muda, pakan ternak, peternak muda, sapi perah dan kambing perah, yang ini momennya loh. Apa mau hilang kita peternakan dari Indonesia? Ayo toh.
Itu yang saya harapkan, tercipta satu ekosistem anak-anak muda yang mereka ini masih bisa diajak lari, Bang. Ya. Disiksa semi militer masih bisa. Tapi kalau kita orang-orang tua kan, alah gini aja udah jalan kok. Iya, iya. Itu banyak terjadi ya. Kalau itu yang kita pegang, Sulit kita. sulit saya berharap untuk bisa melihat produk dairy Indonesia jadi salah satu yang terkuat di Asia selama saya masih hidup. Tapi kita berubah lah ya. Sekarang Itu tujuan saya akhir banyak ke saya. China bolak-balik. Dia bikin peternakan sapi itu kayak bikin apartemen tuh nggak? 12 lantai gitu. Untungnya dia disusu minum, Bang. Bukan di produk turunan. Kalau nggak habis pula gitu. Kalau itu saya harus pikir 2 kali lagi nih gimana caranya. Bagaimana Selandia Baru ya, bagaimana Betul, kemarin Bang. kita ke Belanda. Ya. Teknologi lah. Teknologi, Bang. Teknologi lah. Skala Ya, ekonomi. mulai dari farming ya apa makanannya segala macam. Skala ekonomi, main skala ekonomi. Efisiensi. Jadi big investment, Betul. teknologi Harus match lah, Bang. harus match. Harus match. Thank you Bung Jemi, sukses ya. Makasih banyak, Bang. Saya bangga banget bisa Senang mengundang. banget. Biasanya di sini tuh blocking loh. Ini enggak, karena Tahu. saya begitu nonton itu, wow keren. Karena selama ini saya terpukau dengan pembuat-buat keju ya. Apa gitu yang terutama dari Italia gitu, pakai dia, storytellingnya keren kali ya. Ini dulu ada dari kerajaan apa gitu kan, sapinya khusus, rumputnya hanya tumbuh di sini dan sebagainya. Abang suka. Sebagian besar orang ngomong, yuk bikin keju di Indonesia, in the middle of nowhere. Iya. Masih bukan cakep. Ya aneh loh. Kan gitu. Waras lu katanya. Waras apanya? Kok kurang itu aja dia ngomong. Ya. Jadi semoga dengan nonton ini ya Anda mulai terbuka wawasan dan kita bergerak ya. Iya, Karena dia makanan sehat. Persoalan Indonesia itu adalah stunting, di Betul, mana Bang. gizinya kurang, dan keju saya pikir salah satu Betul. yang sangat baik untuk meningkatkan IQ masyarakat kita ya. Thank you Jam, sukses ya. Makasih banyak, Baik, kita Bang. jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye.